Adik-adik siswa kelas 12 yang terkasih, saya berharap kalian sudah menyaksikan video pengantar pendidikan agama Katolik. Kalau belum, silakan klik sebuah link yang saya sematkan di kolom deskripsi di bawah ini. Baiklah adik-adik yang terkasih, secara keseluruhan, tema besar materi pendidikan agama Katolik untuk kelas 12 adalah tentang gereja, lanjutan dari kelas 11, dan peran diri kita di tengah masyarakat. Harapannya dengan mengikuti pelajaran selama kelas 12 ini, kita bisa semakin mengenal dan mencintai gereja kita dan ikut terlibat dalam kehidupan dunia sebagai garam dan terang dunia. Langsung saja kita menuju bab yang pertama. Tema bab pertama kita adalah panggilan hidup kita sebagai umat Allah. Adik-adik yang terkasih, tidak jarang dalam kehidupan ini kita sering bertanya, sebenarnya untuk apa sih saya diciptakan? Atau untuk apa sih saya hidup? Sebenarnya pertanyaan ini akan menjadi sangat bagus jika setelah bertanya kita berusaha menemukan jawabannya. Jangan sampai kita hanya melemparkan pertanyaan terus merasa putus asa atau ya sudahlah jalani aja. Sebagai remaja Katolik kita tidak bisa seperti itu. Kita harus mencari dan berusaha menemukan jawabannya. Hal awal yang harus kita lakukan adalah menyadari bahwa Tuhan menciptakan setiap manusia tidak sekedar jadi. Dia punya sesuatu rencana yang indah dan membahagiakan dalam diri kita semua. Selalu ada makna di balik setiap peristiwa. Karena setiap kehidupan itu bermakna. Tidak asal-asalan atau asal lahir, hidup, tua kalau sempat, dan mati. Bukan itu. Untuk menambah warna pemahaman kita akan hidup yang bahagia dan bermakna, mari kita baca bersama kutipan Injil Matius bab 5 ayat 1-12 berikut ini. Mengenai sabda bahagia. Ketika Yesus melihat banyak orang itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Adik-adik yang terkasih, ada beberapa poin yang bisa kita petik dari kutipan Injil tadi. Pertama, Yesus mengajarkan bahwa hidup kita sangat bermakna, sangat berharga apabila kita hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kalau kita hidup sesuai dengan kehendak Allah, kita akan menjadi orang yang hidup penuh kebahagiaan. Poin yang kedua, tantangan dari sabda-sabda bahagia yang kita dengar tadi adalah agar kita membuka hati kita bagi Allah dan memperkenankan Dia mengubah hidup kita, membiarkan arah sabda dan ajarannya membentuk hidup kita. Dengan demikian niscaya hidup kita semakin bermakna. Poin yang ketiga, Tuhan Yesus memberikan kelegaan pada mereka yang terpanggil untuk memasuki kerajaannya. Sekalipun hidup terasa sangat sengsara, bernasib sial dan tidak pernah nyaman akan dunia ini. Namun sebagai pengikut Yesus yang sejati, kita akan berbahagia. Karena kasih Allah tidak pernah terlepas dari awal sampai akhir. Setiap pengorbanan dan penderitaan yang kita alami, jika dijalani dengan ketulusan hati, maka percayalah akan ada ganjaran yang indah di surga kelak.
Keempat, perlu kita sadari bahwa ketentraman hidup dunia adalah berkat dari Allah yang membuat kita senang. Namun penderitaan dunia juga adalah berkat yang membuat kita semakin bertumbuh. Ketentraman hidup dilihat sebagai berkat, penderitaan dilihat sebagai didikan atau fase pertumbuhan. Adik-adik yang terkasih, mengakhiri pertemuan kita ini, mari kita baca kembali sabda bahagia tadi dan tentukan ayat mana yang paling menyentuh hatimu atau ayat mana yang kamu rasa itu ditujukan kepadamu. Jika ada yang ingin di-sharingkan, kita sharing di WhatsApp atau di kolom komentar di bawah ini. Adik-adik yang terkasih, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam sehat selalu.